Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Laravel sebagai backend dan membuat API-nya serta Vue.js untuk front-end-nya. Di video sebelum-sebelumnya kita udah selesai membuat backend-nya menggunakan Laravel. Kalau kalian belum nonton, silakan cari playlist membuat food ordering app ini, cari aja di channel aku. Nah, di situ kalian bakal nemuin pembuatan backend-nya, pembuatan API-nya. Nah, mulai dari sekarang kita bakal bikin front-end-nya menggunakan Vue.js. Sebelum kita mulai nih membuat front-end-nya, aku mau ngasih tahu dulu, mungkin di luar sana, di channel lain, kalian bakal nemuin cara yang lain dari cara aku dalam menggunakan Vue.js ini. Jadi ada banyak banget ya cara orang-orang dalam mencapai tujuannya, contohnya kayak mengakses API dari Vue.js. Nah, aku bakal coba menggunakan cara yang paling gampang dimengerti buat pemula. Nah, heads up aja buat kalian, kalau misalnya kalian nemuin cara aku beda dengan tutorial di channel lain, ya emang banyak caranya kayak begitu. Oke, jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ngerjain front-end menggunakan Vue.js, aku mau melakukan sesuatu di back-end yang lupa aku lakukan. Apa aja sih yang lupa dilakukan? Yaitu ini, kalian lihat kita punya roots percobaan kemarin, yaitu create order dan finish order. Ini nggak kepake karena kita udah bikin ya di sini, yaitu order untuk create order, ini dia rootsnya, dan untuk finish order kita udah bikin ini set as done. Jadi ini nggak perlu lagi, kita hapus aja supaya nggak membingungkan. Oke, nice, save. Terus satu lagi yang lupa adalah kita belum bikin fitur logout. Nah, kita bakal bikin fitur logout dulu. Oke, langsung aja aku duplicate, terus ganti me ini jadi logout. Ini jangan lupa ya, metodenya adalah get. Of controller class, nama functionnya kita bikin logout gitu aja, middleware sanctum. Oke, nice, save. Terus kita buka file of controller, kita bikin function logout di sini. Abis login aja lah ya, kita bikin yaitu public, atau kalian bisa ketik aja langsung func gini, bikin logout. Terus kalian nggak perlu bikin return type, langsung aja kayak begini bisa kok. Nah gitu. Terus kita bikin apa ya, kita tes aja dulu, return logout, save. Kita coba buka di Postman. Di sini bikin requestnya, ini aku udah bikin tapi ini belum diganti jadi logout. Oke, terus untuk authorization, bukan headers. Nah, di sini kita harus ngisi bearer yang lagi login. Jadi sementara kita coba login dulu, terus send, tungguin. Oke, berhasil login, kita copy paste tokennya, kita buka aja ini request untuk me dan paste bearer token kita ke sini, send. Nah, artinya kita udah berhasil login ya. Jadi kita bakal coba fitur logout kita di request me nih. Jadi kalau udah berhasil logout, nggak bakal muncul ini, yaitu unauthenticated. Kalau misalnya masih keluar hasil kayak begini, resultnya artinya kita lagi login. Nah, sekarang kita bakal bikin fitur logout supaya ketika kita akses ini, hasilnya adalah unauthenticated. Oke, kita bikin dulu. Kalian bisa lihat di dokumentasi Laravel bagian sanctum. Aku lupa, aku bikin ini ya, versi 10 ya waktu itu. Coba kita lihat di bagian, sebentar, Composer JSON, Laravel versi 10, ya betul. Versi 10. Nah, kalian lihat ke bagian sanctum dan klik aja revoking tokens. Kita bakal nge-revoke tokens kalau kita logout. Oke, kita bikin di sini of controller, mana dia? Kita ganti
$user sama dengan kita ambil data yang lagi login. Aku kemarin pakai apa ya? Oh, nggak ada. Berarti aku bisa pakai gini aja. Auth user. Kita tes return $user. Save. Kita jalanin ini logout. Oh ya, ini sebelumnya kita ganti dulu karena kita kan udah login tadi. Send. Nah, berhasil ya. Nah, kita dapat data user yang lagi login. Oh iya, buat kalian yang ini sekedar info aja ya, buat kalian yang ngerasa ini kok repot banget, tokennya harus diganti-ganti. Nah, sebenarnya ada cara otomatisnya di Postman. Aku udah bikin videonya, tapi video itu untuk yang member aja. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa jadi member di channel aku dan nonton video khusus untuk member. Jadi kalian bisa mengakses video pengetahuan yang nggak aku post untuk publik. Oke, itu aja infonya. Lanjut, sekarang tinggal kita revoke aja token dari user yang lagi login ini. Mana dia? Ini dia. Kalian bisa copy paste aja ini semua, yaitu revoke all tokens. Kita ganti, paste aja. Nah, $user, tokens, delete. Nah, ini undefined method tokens ya, karena bawaan dari Intellipen. Seharusnya nggak error sih. Kita coba aja, save. Dan kita coba lagi, logout. Sebentar. Kita belum bikin return. Kita bikin return aja. Return response. Kita bikin kayak begini aja. Message logout success. Gini aja lah ya. Save. Nah, terus kita intip dulu ke database kita. Soalnya kalau kita berhasil login, seharusnya di personal access token ada datanya. Nih dia. Lihat, created-nya tanggal sekarang. Aku lagi bikin video ini di tanggal 4. Mana dia? Di tanggal 14. Jadi kalau berhasil nih, logout data dengan ID 45 ini harusnya kehapus. Oke, kita sekarang send request logout. Logout sukses. Kita buktikan. Ini aku refresh aja. Nah, ID 45 udah kehapus, berarti kita udah berhasil ngapus ini ya, personal access token. Jadi seharusnya ini udah berhasil logout. Sekarang kita buktikan di request me ini dengan token tadi kita send unauthenticated. Oke? Itu artinya fitur logout kita udah berhasil kebuat dengan benar. Saatnya nginstal Vue.js untuk front-end kita. Kalian bisa akses halaman ini di dokumentasi Vue.js, yaitu vue.js.org. Kalian klik aja bagian install, dan kalian scroll ke bawah. Kita bakal install menggunakan npm create vue add latest. Ini tergantung kalian ya, kalian punyanya apa. Kalau aku sih punyanya npm, dan juga waktu bikin tutorial Vue pemula juga installnya menggunakan npm ya. Jadi kita menggunakan install menggunakan npm ini. Copy aja, terus kalian tentuin kalian mau taruh projectnya di folder apa. Kalau aku taruh di folder yang namanya project. Nah, kalian bisa buka command prompt atau terminal, kalian arahin ke dalam project yang mau kalian taruh Vue di dalamnya. Nah, kalian paste aja yang tadi udah kalian copy. Bisa nggak sih? Masa nggak bisa di copy paste? Coba ya, tuh bisa kok. npm create vue latest. Kita nginstal Vue yang versi paling terbaru, yaitu Vue versi 3 berapa ya, lupa. Nah, tungguin. Nah, ini kita disuruh bikin nama projectnya. Aku bakal bikin namanya food ordering app. Kayak begitu aja. Enter. Add TypeScript nggak? No, karena kita belum belajar TypeScript. Kita pakainya JavaScript. Add JSX support? No juga. Terus perlu Vue router install ya, kita perlu Vue router. Jadi nggak usah capek-capek bikin router lagi ya, install manual. Kita udah langsung aja bikin install ketika install Vue.js. Add pin-nya nggak? Ini untuk pin-nya aku nggak tahu kita butuh apa nggak, karena menurut aku ini project kecil. Jadi belum tahu kita bakal butuh pin-nya atau enggak. Tapi supaya nggak repot nantinya, kita install aja dulu. Terus perlu v-test, nggak perlu, kita belum belajar tentang testing. Terus ini juga sama, no aja. Aslin perlu apa enggak untuk code quality.
Nah, untuk code quality ini kalau kalian belum tahu, ESLint itu kayak ada panduan bikin code quality ya. Jadi semua programmer JavaScript itu yang menggunakan JavaScript, kualitas codingannya sama gitu karena mengikuti panduan ESLint. Terserah mau no atau yes, aku no aja dulu ya. Karena kan ini kita kayak masih ya belajar-belajar lah gitu. Kalau kalian mau langsung ke yang bagusnya, kalian bisa pakai ESLint untuk code quality kalian. Aku pilih no aja dulu. Terus install Vue DevTools untuk debugging. Kita yes. Nah, kalau udah selesai, ini perintahnya kita masuk ke folder food ordering app, jalanin npm install, jalanin npm run dev. Oke, sekedar heads up atau apa ya, bukan heads up sih, info buat kalian kalau misalnya ada warning. Biasanya warning tuh kayak Node.js kalian versinya kayak lebih kecil gitu dari Vue, kebutuhan install Vue.js, kalian bisa upgrade Node.js kalian dulu. Oke, langsung aja sekarang kita jalanin masuk ke folder yang kita udah buat tadi, projectnya cd food ordering app. Nah, kalau kalian mau lihat juga, ini dia udah ada foldernya. Tadi kan masih kosong ya. Nah, di sini udah ada. Sekarang kita jalanin mana tadi? npm install. Nah, npm install ini melakukan penginstalan kayak third party gitu, vendor-vendor yang ada di dalam file ini. Mana dia? Package.json. Jadi dalam package.json ini ada banyak kayak third party plugin yang perlu diinstal di Vue.js kita. Nah, dia lagi proses install nih. Kalian tungguin aja sampai proses installnya selesai. Ini nggak lama sih, tergantung PC atau laptop kalian. Kalau high-end pasti cepet banget installnya. Ini komputer aku sih nggak high-end, jadi agak makan waktu installnya. Oh iya, ini juga kalian perlu punya ini ya, akses internet ya kalau mau npm install ini. Supaya bisa ngedownload third party plugin dan lain-lain. Nah, kalian lihat ya di sini ada pergerakan yaitu penambahan sesuatu. Aku kebawa terus nih Laravel. Kalau Laravel kan foldernya vendor. Kalau Vue.js namanya Node Modules, bukan vendor, sorry ya sekali lagi. Ini dia yang kita install tadi, ada di dalam folder Node Modules semua. Oke, nice. Ini udah jalan. Sekarang, udah keinstall. Sekarang buat pembuktian benar apa nggak keinstall, kita jalanin npm run dev. Seharusnya kalau kalian udah nonton tutorial aku yang ngebahas tentang Vue.js dasar, udah tahu sih tentang ini. Nah, sekarang udah jalan nih. Kalian copy aja dan kalian buka di sini paste. Ini dia tampilannya kalau udah berhasil nginstall Vue.js. You did it. Oke, nice. Nah, ini buat DevTools, kalian bisa buka ini. Atau kalian bisa pencet Alt Shift D. Coba ya Alt Shift D. Nah, ini dia DevToolsnya. Get started. Kalian bisa ngeliat-liat nih. Ternyata di sini versi Vue.js-nya 3421, ada 2 page di dalamnya, yaitu ini yang mana roots-nya ada index dan ada about. Tuh. Ya, terus ada banyak macam-macamnya sih tuh. Kalian bisa ini sendiri bisa oprek-oprek sendirilah kalau pengen lihat-lihat di DevTools ini. Jadi untuk sementara ini kita mana dia? Oh ya, aku mau ngeliatin juga kalau kalian butuh ya, lagi pengen debugging ini di mana, kalian bisa pencet targeting ini. Klik aja di sini misalnya dokumentation, kalian klik. Sebentar, aku nggak muncul. Biasanya dia muncul di mana ya? Aku lupa. Sebentar, klik. Terus aku mau jalanin ini. Oh ya, kita harus buka projectnya dulu. Nanti bakal muncul di projectnya, otomatis kebuka. Kita lagi targetin apa? Kebuka tuh. Itu tulisan ini ada di file apa. Nanti kita coba. Oke, sekarang untuk sementara, kalau kalian udah berhasil nginstal, tampilannya bakal kayak begini. Silakan kalian buka project Vue.js-nya menggunakan text editor kalian. Kalau aku menggunakan VS Code. Nah, terus kalian juga bisa ikutin aku ya untuk menginstal extension dulu. Namanya extension Vue 3 Snippets. Snippets ini bakal ngebantuin kita dalam
pembuatan front end kita ini. Tuh, ngetik cepet banget. Contohnya ketik view init aja langsung jadi kayak begini. Nah, jadi kalian silakan install dulu. Kalau aku sih udah nginstall. Oke, lanjut ya. Kalau kalian udah berhasil nginstall snippet kalian, aku mau ngeliatin sesuatu yang kayak aku bilang tadi. Kita pakai debugging tools-nya, misalnya aku pengen lihat UDD ini ada di mana, kalian bisa lihat tuh, di hover ada tulisan di bawah tuh, SRC komponen Hello World View 12.5, 12 itu line kalau nggak salah ya, atau apa, lupa. Nah, kalian lihat lagi tulisannya click to go to the file, jadi kalau kalian klik, maka filenya otomatis kebuka nih, di text editor kalian. Lihat, langsung kebuka. Ternyata letaknya ada di file helloworld.view, di mana isinya adalah MSG. Nah, MSG itu dari mana? Dari app.view. Ini dia, MSG. Manggil komponen Hello World. Nah, ini sedikit info buat kalian. Untuk menggunakan Vue.js, kalian harus tahu alur atau flow aplikasi dari Vue.js ini. Nah, untuk refresh ya, refresh ingatan. Karena seharusnya kalian udah tahu sih alurnya kalau ngikutin tutorial aku dari awal. Nah, untuk refresh ingatan kalian aja, pertama kalau Vue.js ini penggunaannya kalian lihat di index HTML dulu. Nah, di index HTML ngapain? Buka main.js. Lihat di main.js ada di mana? src main.js. Buka folder src, lihat main.js. Nah, di main.js ini ngapain lagi? Ternyata di main.js ini dia create app. Apa namanya? App. Kalian lihat app ada di atas. App itu buka file apa? Buka file titik app view, berarti keluar dikit keluar dari ini main.js, lihat app view ini dia. Nah, ini yang dipanggil pertama kali. Ternyata di app ada manggil komponen Hello World. Yang kayak tadi kita lihat lagi Hello World itu ada di mana? Ada di components, terus Hello World. Nah, gitu. Jadi mainnya panggil-panggilan. Jadi kalian harus tahu cara baca file atau cara baca flow aplikasi dari Vue.js ini. Oke, kalau dilihat-lihat kan tadi udah ngelihat kalian ya tampilannya kayak gini. Aku nggak mau kayak gini, aku mau tampilannya polos aja. Jadi kita kayak seakan-akan bikin dari awal gitu loh. Oke, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus ngedit file app.view ini menjadi lebih sederhana. Oke, langsung aja. Ini pertama img aku mau hapus, jadi aku hapus aja. Save, lihat. You did it juga, Hello World ini juga aku hapus. Udah. Terus apalagi? Ini navigasi biarin aja. Nih, sekarang tulisan ini. Tulisan ini ada di, lihat, router view lagi buka halaman index. Kalau kita lihat, index itu apa? Di sini. Kalian lihat di router, folder router, terus di index.js. Kalian lihat, index adalah garis miring ini aja. Tanpa ada embel-embel. Kalian lihat ternyata index ini ngebuka komponen home view. Kalian harus buka home view. Home view ada di mana? Di folder view terus home view. Kita lihat home view ada di folder views terus home view. Nah, ini dia. Jadi kalau aku nggak mau ada tulisan ini, aku bisa ngapus welcome karena di welcome itu isinya ini semua. Oke, jadi dibalik lagi ke home view, aku bakal ngapus di welcome ini, terus ini juga ngapus. Atau dengan kata lain, supaya lebih bersih, Ctrl A, hapus, ketik view init, enter. Udah selesai. Kayak gini aja. Save. Sekarang udah bersih, tinggal ininya doang, navigasinya doang. Nah, untuk navigasi, kita bisa komen dulu sementara. Ini hapus, wrapper ini hapus div-nya, terus ini kita komenin aja, comment out. Save. Kehapus. Nah, terus aku bisa ngapus nih Hello World karena udah nggak kepake di sini. Kita import tapi nggak gunakan buat apa? Jadi hapus aja. Terus ada lagi yang bisa dihapus yaitu style ini. Kita udah nggak perlu style ini lagi. Ini dia. Nah, save. Terus kalian lihat di main.js. Ternyata main.js ini mengimport aset main CSS. Kalau kalian lihat di aset, mana di aset? Ini dia main CSS. Nah, ini dia. Aku nggak pengen menggunakan ini, jadi kita bisa hapus aja. Di mana tadi? Di main.js, aku bisa hapus main CSS ini. Nah, jadi lebih ringkas gitu. Aku cuman ngetik apa yang aku butuhkan. Udah selesai, main.js udah nggak pakai CSS-nya lagi. App view udah polosan kayak begini. Nah, jadi kalian ikutin dulu ya sampai polos kayak gini semuanya. Terus, kalau udah polos gini, next-nya apa? Next-nya kita bakal bikin navigasi di sini. Jadi bisa pindah ke halaman home dan logout nantinya.
Nah, untuk itu kita bakal pakai Bootstrap. Kenapa kok nggak pakai yang lain, Bang? Nah, karena mana dia Bootstrap? Karena kita baru belajar framework CSS Bootstrap kan, belum belajar yang lain kayak material CSS, material CSS, terus apalagi sih namanya aku lupa. Pokoknya yang lain belum belajar, baru Bootstrap aja. Jadi kita pakai yang Bootstrap aja. Oke, kita copy bagian CSS-nya dulu. Kita pergi ke index HTML, paste-nya setelah title juga nggak apa-apa. Terus copy juga yang script-nya. Copy, dan kita paste setelah link bla bla bla, save. Nah, dengan begini kita udah berhasil mengincludekan Bootstrap ke dalam project kita. Apa ya? Aku coba uncomment. Kalian lihat, tuh tulisannya udah berubah menjadi gaya Bootstrap. Kalau kalian tahu, kan Bootstrap itu ada pakai font family-nya ya. Nah, sekarang aku bakal comment out si Bootstrap kita. Lihat, tulisannya beda ya. Tuh, home about-nya ingat tulisannya kayak begini stylenya. Sedangkan kalau pakai Bootstrap berubah jadi kayak begini. Nah, itu artinya Bootstrap kita udah jalan. Oke. Jadi kayak begitu aja teman-teman, silakan kalian ikutin aku sampai halamannya polos, terus sampai berhasil include Bootstrap ke dalam project Vue.js kita. Lanjut, kita bikin navigasi di sini ya, menu navigasinya. Dengan menu navigasi kita bisa ini aja sih, nyontek dari Bootstrap aja yang udah ada. Ini, contohnya ini kita copy aja ya. Kita bakal copy semuanya, pindahin. Nah, untuk ini kita comment out dulu. Terus kita pindahin headernya ke atas. Nah, kita copy paste di antara header yang udah kita copy dari Bootstrap tadi. Sekarang kita rapin dikit, Ctrl Shift P, format document with view official. Oke, udah benar, udah rapi sedikit. Oke, kita lihat save dan hasilnya kayak begini tuh. Udah jadi. Inspect, klik kanan inspect, kalau kecilin pun dia udah muncul kayak begini. Nah, oke ya, udah nice kayak begini. Selanjutnya kita bakal edit ini, bikin aja menu navbar itu. Nah, kayak begini menu. Terus ini bakal kita ubah-ubah semua sesuai yang ada, yaitu ini router link. Kita ngehapus-hapusin dulu yang nggak kepake ya. Contohnya form ini kita ganti aja, ini kita ganti form ini. Form perlu nggak ya form? Kayaknya nggak perlu. Form ini kita ganti aja jadi li kayak begini. Ini juga jadi li. Terus apa ya? Kita ganti role ini nggak perlu. Terus ini juga kita ganti. Nah, kan nanti munculnya di sini nih. Anggap aja aku mau munculin span. Nggak auto ya. Span kayak begini. Terus aku mau bikin hi manager. Contohnya kayak begitu aja ya. Sesuai si user mana yang login. Nah, hi manager kayak begini. Ini sesuai user yang login nantinya ya. Sesuai name dari user yang login. Nah, terus udah selesai sini. Kita coba. Oke, nice. Nah, oke ya. Oh ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian, aku nggak fokus ke tampilan, aku fokus ke flow, ke fungsional. Jadi kalau kalian mau bikin yang lebih bagus, silakan. Aku nggak fokus ke tampilan. Oke? Nah, lanjut kita ganti menu-menunya di sini. Untuk menu-menu yang perlu kita ganti ini aja, tinggal dihapus aja ini. Semua hapus, sisain home aja. Oke, kita hapus semua dari bagian mana ya? Nih, li nav item, link kita hapus. Terus ini drop down dari li sampai li-nya kita hapus juga. Tuh kayak begitu. Terus untuk disable juga kita hapus. Nah, udah kita rapiin, kita save, lihat hasilnya. Tinggal home doang, oke? Nggak apa-apa. Tinggal home doang. Nah, sekarang kita ganti nih. Home udah ada, tapi kita pengen home buatan kita yaitu router link. Kita copy router link ini, gantiin home yang ada di sini. Paste, save. Nah, udah jadi menu 1. Terus untuk yang kedua, duplicate aja atau copy paste aja listnya. Terus ganti dengan yang kita punya. Kayak begini, save. Nah, udah selesai. Ini jadinya udah bisa kita hapus. Nah, udah selesai. Kita lihat. Tuh, pindah ke halaman about, pindah ke halaman index. Udah benar.
Terus ini untuk menu bisa nggak ya dihapus aja. Nah, kita lihat. Oke, nice. Nggak perlu ada tulisan menu di sini. Oke, lanjut lagi. Ini aku pengen ada jarak di antaranya. Jadi di mana ya? Di sini. Di kelas nav item ini kita tambahin nav item spasi ME3. Tuh, margin N-nya ada 3 nilainya. Oke, nice. Jadi kayak begitu. Terus kalau aku scroll, udah ya. Udah. Oke, teman-teman. Jadi navbar kita udah berhasil kebikin. Nah, ini kalian harus hati-hati copy paste-nya, terus hapus-hapusnya kalian harus hati-hati. Pastikan kalian benar-benar sama kayak aku punyanya. Punya kalian harus sama kayak aku kayak begini supaya hasilnya kayak begini. Oke, jadi silakan mencoba untuk membuat navigasi kayak yang aku buat. Lanjut, kita bakal bikin login page. Tapi sebelum bikin login page, kita hapus dulu ya ini. Karena kita nggak bakal bikin halaman about, jadi menu ini bakal kita hapus. Langsung aja di sini kita hapus. Nah, terus di bagian app.view, linknya juga kita hapus. Jangan dihapus, kita ganti dengan logout. Karena nanti kan user pasti harus bisa logout kan. Kayak API yang udah kita buat tadi, jadi tinggal bikin aja menu logoutnya. Href ke sini aja biar nggak pergi kemana-mana, terus logout. Nah, nanti logout ini kalau diklik bakal ngejalin function gitu untuk ngakses API logout kayak begitu. Oke, udah berubah jadi logout. Kita bakal bikin tampilan login, jadi pindah ke roots dulu, copy ini semua, paste, ganti ini jadi login, terus name-nya juga login, terus komponen view kita bikin jadi login view. Nah, di folder views, klik kanan new file, bikin login view.view. Ini view init aja, bikin ini halaman login kayak gitu aja. Oke, close dulu. Terus kita udah bikin ini. Sekarang seharusnya lupa. Ini kita harus import dulu, duplicate, ganti home view jadi login view. Terus ini juga filenya ke login view.view, save. Nah, sekarang udah bisa nih seharusnya. Tuh, lihat ya. Halaman login pindah ke ini halaman login, berarti roots kita udah jalan, tampilan kita juga udah bisa diakses kayak begitu. Oke, next kita bakal bikin login page. Supaya nggak lama aku pakai ChatGPT aja. Kalian bisa ikutin aku juga pakai ChatGPT, atau kalian bisa bikin tampilan atau form login sendiri yang bagus kayak gitu. Ini aku pengen cepat aja, jadi make me login page, login form lah ya, with using Bootstrap gitu. Tungguin, kalau misalnya ini nggak bagus bikinan si ChatGPT, kita bakal edit nantinya. Mungkin kalian bakal ngedapetin yang berbeda dari aku ya tampilannya. Mungkin berbeda, mungkin sama. Terserah ChatGPT ngasih kalian apa. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, lebih bagus lagi. Oke, copy dari sini di bawah body. Dan sebelum tag body, scriptnya nggak usah diikutin. Copy. Dan kita paste di sini. Ganti aja. Nah, terus kita rapiin, ganti tab jadi 2. Nah, kita format dokumen with view official. Atau format dokumen with prettier. Nah, udah kayak begini, udah ke format ya. Mungkin kalian beda ya hasilnya sama aku. Kayak aku ingetin lagi, mungkin kalian beda, jadi mungkin kalian sama. Nah, aku dapetnya yang kayak begini. Oke, nice. Lumayan. Tinggal digeser aja supaya bisa ke tengah. Oke. Aku bakal ini. Oh, kalau kalian mau samain kayak aku, silakan kalian pause ya. Apa yang lagi kalian lihat di sini, silakan kalian pause supaya tahu nih kalian kopinya yang mana-mana aja. Ini kenapa sih? Sebentar ya.
Nah, ini apakah udah sama aku copy paste-nya? Sebentar. Aku rapiin dulu. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, oke. Terus apalagi yang perlu dirapiin? Ini ke sini. Dah, kalian silakan pause terus kalian ketikin sama kayak aku gini aja kalau kalian mau ikutin. Kalau nggak mau ya udah bikin login page atau login form sesuai kalian gimana bagusnya menurut kalian. Oke, di sini aku modif sedikit, buttonnya tipe submit dihapus. Terus kelasnya aku tambahin form control, save. Nah, lebih panjang. Terus di sini aku bikin jarak ya di setiap div-nya. Ini MB3. Nah, terus yang ini juga MB3. Oke, nice, udah ada jarak sekarang. Sekarang aku mau ke bawahin supaya tengah antara vertikal. Horizontal kan udah tengah, vertikal yang belum. Kita lihat dulu mana dia. Ini dia, row justify content center, login container, ditambahin satu lagi, align items center, kayak gini. Terus di sini kita tambahin VH 100 save. Nah, udah ke tengah dia. Oke, nice. Sekarang aku mau kalau diklik login dia nggak kemana-mana. Sekarang kan diklik login dia pindah halaman. Kalian lihat tuh ada prosesnya tuh kayak tuh. Aku nggak mau kayak begitu. Jadi kita harus tambahin di sini nih. Di form ini spasi add submit titik prevent. Kayak gini kalau nggak salah. Nah, sekarang refresh, aku klik, tuh udah nggak pindah halaman. Oke, udah bagus kayak begini. Terus apalagi? Oh iya, kita perlu nambahin sesuatu di sini. Input tipe teks, username kita ganti jadi email ini semua. Karena kita kan login menggunakan email, bukan username. Ganti jadi email semua. Terus input tipenya email aja juga. Dan kita kasih require biar wajib diisi. Sebenarnya kalian bisa bikin validasi yang lebih bagus lagi, tapi karena aku aku fokusnya ke flow ke aplikasi flow kita, flow aplikasi atau flow ini project kita, jadi aku nggak fokus ke tampilan. Silahkan kalian bikin tampilan yang lebih bagus. Ini juga untuk password kita bikin require. Udah kayak begitu aja, save. Coba tuh lihat, please fill out, isi asal-asalan, please include sebagai email. Oke, nice. Udah. Terus kita perlu nambahin nih sesuatu teman-teman. Setelah type aja ya, kita kasih vModel sama dengan namanya email. Ini juga kita kasih vModel sama dengan kita kasih password. Nah, ini supaya bisa diakses nantinya. Oke, nice. Terus apalagi kita butuh di sini bikin di export default data. Pilih yang ini bawah, enter. Kita kasih deh email, isinya adalah string kosong. Terus password juga string kosong. Kayak begitu. Nah, kita bikin ketika button login ini diklik, dia ngapain? Kita bikin di sini add click. Kita bikin aja namanya submit form. Kayak begitu, atau login gitu aja. Nah, selanjutnya kita bikin methods di sini setelah data. Ini enter. Jangan lupa ini ada spiritnya ya. Separator, sorry. Methods, pilih yang bawah, enter. Kita bikin namanya adalah login. Ngapain dia? Nah, karena ini belum akses API, aku coba dulu ngecek apakah value dari vModel email dan password ini dapat apa enggak. Jadi aku bakal console log this email sama console log this password, save. Nah, kita coba inspect elemen, klik kanannya inspect elemen console. Ini ada ini. Sebentar, aku refresh dulu. Nah, udah.
Sekarang aku coba input asal-asalan, asal-asalan isi passwordnya 123 ketika login. Nah, aku udah berhasil mendapatkan email dan password yang diinputin sama user. Oke, berarti ini udah benar semuanya. Tinggal diproses aja nantinya. Terus apalagi? Udah, kayak gitu aja. Jadi silakan kalian bikin dulu tampilan login kalian kayak begini. Kalau udah, nanti kita bakal lanjut lagi gimana akses API login dari backend kita. Kalian sadar nggak sih kalau di sini ada yang aneh? Masa tampilan login ada navbarnya? Ini nggak masuk akal karena orang belum login kok bisa akses navbar, kok bisa logout. Nah, itu kan salah tuh. Jadi seharusnya di halaman login nggak bisa nampilin navbar ini, nggak bisa ngeliat navbar. Nah, jadi kita harus nyembunyiin navbar di halaman login. Gimana caranya? Kita bisa memanfaatkan ini URL. Nah, dilihat ada URL login dan ada URL index. Jadi kita bisa bikin pengandaian jika URL-nya adalah login, maka navbar nggak muncul. Selain login, maka muncul. Kayak begitu. Nah, lanjut aja ya. Langsung aja aku bikin gimana caranya. Di app.view ini, kita coba dulu nampilin untuk menampilkan ini menggunakan $root kalau di sini. Tuh, dapat kita lihat file root kita adalah sebentar. Punya name-nya home dan name-nya login. Nah, dengan ini kita bisa nih ngedapetin name. Jika login, maka nggak boleh muncul navbar. Berarti di sini kita bisa bikin di bagian ini ya, nav ini ya, atau header juga boleh. Nah, di bagian header kita bikin if $root titik name tidak sama dengan login, maka muncul ini. Jika login, maka nggak muncul. Oke, save. Dan lihat tuh, halaman login nggak muncul navbar, sedangkan untuk halaman dashboard atau home atau index muncul navbar. Oke, kita dengan begini kita berhasil nyembunyiin navbar ke dalam ini kita, ke dalam file atau ke dalam tampilan form login kita. Oke, kayak begitu. Next, kita bakal coba akses API login kita. Kalian kalau pernah nonton video aku yang ngebahas tentang JavaScript fetch, kalian pasti tahu kita bisa ngakses data atau ngakses ke API menggunakan JavaScript fetch itu. Tapi di sini aku bakal menggunakan third party yang populer digunakan banyak orang, yaitu namanya Axios. Kalian bisa akses Axios dengan kata kunci Axios.js gitu aja. Nah, kalau pakai kata kunci Axios.js langsung muncul di ini paling atas. Nah, ini dia. Jadi kita wajib install Axios.js dulu nih. Caranya kok Axios.js install Axios di sini nggak ada ya. Dikasih tahu introduction. Dia promise based HTTP client for Node.js. Jadi bukan Axios.js ya. Sorry aku salah. Intinya Axios itu promise based. Jadi sama kayak fetch, kayak async await gitu. Intinya Axios ini udah jadi, kita tinggal gunakan aja. Tutorialnya pun ada cara pakainya di sini tuh. Nih, method post, method get, dan lain-lain. Oke, nah sekarang karena kita login, kita harus tahu dulu metodenya apa. Kok langsung akses API? Kita belum install Axios. Oke, kita install Axios dulu. Pergi ke halaman introduction, scroll, copy npm install Axios. Ini karena aku menggunakan npm. Kalau kalian menggunakan yang lain, silakan install juga. Oke, copy. Terus buka terminal, new terminal, dan paste aja di sini. Maka bakal nginstal Axios. Tungguin sampai selesai dan udah selesai. Ini artinya kita udah nginstal Axios ke dalam project kita. Nah, terus apa lagi? Terus kita lihat cara pakainya. Sebelum lihat cara pakai, kita harus lihat dulu kita mau ngakses API apa. Karena kita mau akses API login, jadi kita harus
akses API login kita. Caranya aksesnya gimana? Kalau kalian ingat, di video sebelumnya kita menggunakan Postman untuk mencoba API kita. Nah, di situ kita bisa lihat cara aksesnya, metodenya, URL-nya, dan lain-lain. Nah, kalian lihat ya di sini, food ordering app, aku punya ini, request login. Kalau kalian lihat request login, aku menggunakan post atau kita lah ya, karena kita ngerjain sama-sama di tutorial sebelumnya. Nah, ternyata untuk akses API login menggunakan metode post. Berarti di tutorialnya kita bisa menggunakan yang ini. Kalian lihat sebelah kiri ini, pilih yang Access API ya. Nah, pilih Access API ini, tapi supaya mau lengkapnya, ini ya, kalian bisa baca-baca sendiri, metodenya ada get, delete, dan lain-lain. Tapi karena kita mau post ya, di sini udah ada contohnya langsung, kalian klik aja yang post request. Nah ini, kalian bisa copy paste ini semua. Aku jelasin dikit aja, kalian bisa baca-baca sendiri tentang Access ini. Jadi Access ini adalah punya kayak gini nih strukturnya, ngaksesnya. Jadi keywordnya Access ini adalah manggil akses. Post ini adalah metodenya. Kalau kalian API kalian metodenya post, berarti di sini tulisnya titik post. Kalau get, titik get, kayak gitu. Sedangkan ini adalah endpoint atau cara lengkapnya URL dan endpoint sekaligus. Nah, URL dan endpoint gimana cara lihatnya? Di Postman kalian lihat di sebelah sini. Nah, kalian bisa copy paste aja URL ini. Aku copy aja dulu ya. Nah, kalian bisa copy ini, terus disambung dengan ini apa? Sorry, bukan auth, tapi disambung dengan endpointnya. Kan kalau URL ini sampai API doang. Nah, terus untuk auth, untuk auth, kalian sambung aja. Jadi setelah API, setelah URL ini, garis miring auth login sesuai apa yang kalian bikin di Laravel kalian. Oke, langsung aja. Kita copy dulu ya ini ya. Oh iya, sebelum copy aku jelasin dikit lagi. Sedangkan kalau di dalam kurung kurawal ini, ada first name, ada last name. First name, last name ini adalah payload atau data yang kalian kirim ke ini kalian. Ke backend kalian. Aku buka aja lah filenya biar kalian nggak bingung. Food ordering API. Lihat, ini dia apa namanya, endpoint login. Lihat metodenya post. Terus kalau kita lihat functionnya login harus ngirim payload, email, dan password. Nah, dengan begitu kalau kita mau akses API login, kita harus ganti first name ini jadi email dan last name jadi password. Udah kayak begitu. Untuk then adalah return dari backend kalau berhasil. Sedangkan untuk catch adalah return dari backend kalau gagal. Kayak gitu aja sih intinya. Sederhana banget. Oke, kita coba aja copy dan kita paste ke project kita. Ini aku pindahin ke kanan supaya kalian nggak bingung. Yang kanan adalah Laravel, yang kiri adalah Vue.js front end-nya. Nah, ini kita copy dan kita paste. Di login view ini, kita ganti nih login ini, hapus dan paste. Nah, terus rapiin sedikit. Oke, selesai kayak begitu. Tapi ini masih belum jalan karena kita harus import dulu, karena kita harus import dulu Access-nya. Caranya gimana? Caranya di script ini kita bikin import Access from petik Access. Udah kayak begitu aja. Terus ini post biarin aja udah bener. Nah, di sini kita bikin URL beserta endpoint-nya. Kita copy lagi. Kita ini copy URL-nya, pindahin ke sini. Terus endpoint-nya jangan lupa, endpoint-nya untuk login adalah auth login. Nah, copy lagi, paste setelah API. Nah, dengan begitu kita udah ngasih tahu ke Access kalau URL endpoint yang mau kita tuju adalah ini. Oke, nah, udah kayak begitu. Sekarang payload-nya tinggal kita kasih. Untuk payload kan kita udah dikasih tahu email dan password. Ya udah, ini ganti email, ini ganti password. Nah, untuk value-nya kita ambil dari sini. Apa yang diinputin sama user di sini. vModelnya email dan vModelnya password. Nah, caranya berarti kita tinggal ubah email, isinya adalah this email. Email. Terus password adalah this password. Kayak begitu. Save. Nah, udah selesai. Ini kita bakal return
masuk ke den kalau returnnya berhasil, dan masuk ke catch kalau returnnya error atau gagal return. Gagal login gitu. Nah, untuk ngeliatin ke kalian, langsung aja kita tes ya. Ini udah nggak perlu lagi. Kita bakal ngetes di sini. Nah, kita bakal login nih. Inspect elemen, pindah ke konsol. Nah, aku bakal login dengan asal-asalan. Passwordnya 123 login. Nah, kalian bisa lihat console log, ini dia errornya. Di bagian catch ini. Error. Nah, lihat errornya ada beberapa data yang bisa kalian lihat. Contohnya, response adalah return dari backend kita. Nah, ini di bagian statusnya ternyata error 422. Kalau mau lihat message-nya apa, ada di data. Terus nih, message-nya adalah the provided credential are incorrect. Jadi kita tahu errornya karena apa, kayak begitu. Oke? Nah, terus kalau kalian masih nggak percaya juga, aku bakal tambahin sesuatu di sini. Ini error. Save. Sekali lagi, kita login. Tuh, ini error. Berarti udah kebukti ya sama kalian, buat kalian, kalau ada yang error bakal masuk ke sini. Nih, aku login lagi, error. Tuh, ini error. Nah, masuknya ke sini. Oke, jadi kalian udah percaya sekarang kalau error access-nya bakal masuk ke block catch ini. Sedangkan kalau berhasil masuk ke block den. Untuk berhasil nanti kita coba. Oke, jadi silakan kalian coba dulu lah ya. Install Axios sampai bisa kayak begini, kayak yang aku bikin. Selanjutnya kita bakal coba login dengan data yang benar yang ada di database kita ini. Nah, kita coba login, di sini bakal return apa, return response-nya ya dari backend. Oke, kita coba aja biar ngeliat gimana sih returnnya. Manager 123. Tuh, ini adalah respon kalau sukses. Ada banyak ya yang di return. Kalian bisa lihat status 200 dan oke, ini tandanya kita berhasil mengakses tanpa adanya error. Kalau kalian lihat kalau kalian pengen ngelihat data apa aja yang di return sama backend, kalian bisa lihat di bagian data. Nah, ini dia. Ini data dan bawah-bawahnya ini tergantung kalian bikin backendnya gimana. Tergantung kalian mau return datanya itu gimana. Kayak gitu. Jadi karena kita bikin pakai wrapper data, yang di return adalah kayak gini. Jadi manggilnya data. Kalau kalian mau manggil ini ya token, kalian panggil data titik token, kayak begitu. Nah, kita udah berhasil login dan di return data ini. Sekarang kita bisa menyimpan data-data ini ke dalam local storage yang ada di browser ini. Yang mana kalau udah kesimpan, nanti kita bisa reuse untuk mengakses API tertentu. Kalian ingat, untuk mengakses API create order kan dibutuhin role apa aja yang boleh kan untuk create order. Nah, role itu bisa ditentukan dari token ini, didapetin. Jadi token ini bakal dikirim lagi ke backend. Jadi makanya kita harus nyimpen token ini ke dalam local storage. Buat kalian yang nggak tahu local storage ada di mana, kalian pilih panah ini dan pilih application. Mana dia? Oh, ini dia application. Nah, di sini ada yang namanya local storage dan lain-lain. Kalian pilih aja local storage, pilih bagian dalamnya, dan pilih yang localhost, bla 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 bla. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, selain 3 ini kita bisa nambah lagi di sini dengan return data yang ada di sini. Oke, gimana cara returnnya? Gampang aja. Di dalam sini kita ganti nih response, kita enter aja dulu, nanti kita hapus. Kita bakal nyimpen datanya ke dalam local storage. Caranya local storage, S-nya gede ya, titik set item. Nah, kita mau set item dengan key apa? Aku bakal ngeset item dengan key apa ya? Email, oke. Kalian bebas ya mau nyimpan apa aja, yang penting-penting aja sih yang bakal digunain nantinya. Karena aku belum tahu ini yang digunain yang mana, jadi aku simpan aja semua. Email aku simpan dengan value-nya apa? Kayak tadi yang aku bilang, cara aksesnya adalah response, titik, lihat ya. Ini respon semua, titik, kita akses data, kita akses apa lagi? Kita akses data lagi, berarti titik data lagi, terus kita mau akses email, baru deh email.
Nah, kayak begitu kurang lebih. Sekarang aku duplikat aja, ganti jadi name. Name, terus apa lagi? Email udah, name udah, role ID. Role ID, terus yang satu lagi adalah token. Nah, jadi aku nyimpen ini semua ke dalam local storage. Ini close apa saja. Nah, sekarang kalau berhasil, seharusnya semua yang aku simpan ini masuk ke sini. Oke, coba ya, kita refresh, kita login sebagai manager, passwordnya 123 dan login. Kalian lihat tuh, data key dan value-nya berhasil kesimpan. Bahwa aku login sebagai manager, disimpan ke local storage, terus tokennya juga kesimpan di dalam storage. Begitu juga dengan role ID dan name-nya. Nah, kayak begitu. Jadi, ini bakal kita bisa panggil sewaktu-waktu. Gampang banget nanti cara manggilnya. Kalau cara nyimpannya adalah set item, manggilnya pakai get item. Nanti bakal kita lihat gimana caranya. Oke, kayak begitu aja cara nyimpannya. Gampang ya? Jadi, segampang itu kalian pasti bisa. Jadi, silakan coba dulu sampai data-data ini semua kesimpan di dalam local storage kalian. Sekarang kita harus bikin rule nih. Jadi kita bakal nerapin dua rule, yaitu yang pertama, ketika berhasil login harus redirect ke halaman lain. Kalau orang yang udah login nggak boleh akses halaman login lagi karena nggak make sense orang yang udah login bisa login lagi. Yang kedua, apa ya? Oh ya, yang kedua adalah jika user mengakses halaman selain login tanpa dia login dulu, maka bakal di redirect ke halaman login. Jadi ada dua ya, berhasil login di redirect ke halaman lain, tanpa login, user tanpa login mengakses halaman lain, maka di redirect ke halaman login, wajib login dulu. Nah, jadi ada dua hal yang mau kita terapin. Kalau dilihat-lihat kita baru punya dua roots doang. Jadi dengan begini kita bakal bikin rule-nya adalah jika berhasil login maka user bakal di redirect ke halaman home. Ketika user tadi yang udah login tadi mencoba mengakses halaman login, maka di redirect ke halaman home. Nah, terus jika ada user yang belum login dan dia ngakses halaman home, maka bakal di redirect ke halaman login karena wajib login dulu. Kayak gitu. Oke. Jadi di login view kita harus bikin nih, setelah berhasil semua kesimpan di local storage, kita bakal kasih tahu bahwa harus dioper ke atau di redirect ke halaman home dengan cara root push router apa root ya, aku lupa. Coba aja root dulu. Object name namanya adalah home. Sesuai yang ada di sini kita menggunakan name ya. Redirect ke home dan redirect ke login nantinya. Oke, dirapiin dulu. Nah, udah. Sekarang kita coba login berhasil. Apakah dipindahin ke halaman home? 1, 2, 3, login. Ternyata error, bukan root ya, tapi router. Router titik push. Oke, coba sekali lagi, save, refresh, login dengan benar, passwordnya 123, login. Router is not defined. Apalagi ini? Kayaknya kita harus import dulu, aku lupa deh. Import router from app router. Nah, kita perlu import ini. Kayaknya ya, kita coba nih. Aku agak-agak lupa. Manager 123 login. Nah, berhasil. Ke redirect ke home. Oke, kita udah berhasil ke redirect ke home. Berarti router push kita udah berjalan dengan baik dan benar. Sekarang kita ke app. Di sini kan masih hardcode Hi Manager. Sekarang kita mau ganti dengan dynamic. Jadi ini dilihat dari data local storage-nya. Oke, caranya gimana? Coba Hi kita ganti jadi kayak gini. Local storage bisa nggak ya dari sini? Kalau nggak bisa nanti kita bikin deh terpaksa. Get item
name, save, lihat. Error ternyata teman-teman, nggak boleh kayak begini langsung. Berarti kita harus otak-atik dulu. Pergi ke bagian script ini. Oh iya, ini yang app ini masih dalam bentuk composition ya. Aku ganti dulu ke dalam options. Jadi nggak pakai script. Coba lihat, seharusnya nggak error. Oke. Nah, di sini ya udah kita bikin aja export default. Nah, kita bikin data. Kita bikin apa ya? Sebentar. Apa sih namanya? Name user. User diisi dengan, bisa nggak ya? Aku agak-agak lupa sih. Local storage, get item. Namanya kita lihat di local storage kita apa aja. Name. Berarti ini aku bakal lebih spesifik lagi, yaitu local name, kayak begitu aja, atau user name. Save. Nah, sekarang tinggal ganti manager ini menjadi dynamic. Kita panggil deh langsung user name, save. Semoga bisa. Nah, bisa ya, nggak error ya. Tuh, kita coba ganti, jangan name tapi email, buat ngebuktiin bener nggak sih ini error apa enggak. Nah, udah berubah jadi email, berarti ini bener kita ngambil datanya. Aku back jadi name, balik ke name lagi dia. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi, cara nge-get item dari local storage gampang, tinggal local storage titik get item, apa yang mau kita get, kayak begitu aja. Oke teman-teman, balik lagi ke web kita, ke browser kita. Jadi setelah login berhasil, pindah ke halaman home dan mengenali bahwa user yang lagi login namanya si manager. Sekarang kita rule pertama udah selesai, yaitu berhasil login, di redirect ke halaman home. Sekarang rule kedua, jika udah login, berhasil login, ini statusnya udah berhasil login, akses halaman login. Masih bisa, seharusnya nggak boleh. Nah, kita bakal nerapin rule kedua. Rule kedua itu harus kayak begini. Di sini. Di home view, kan ini halaman home ya yang tadi ya. Ini kan halaman home. Ini harus kita terapin di home view-nya ini. Caranya di bagian script ini, sama kayak tadi, kita bikin mounted aja, yaitu ketika apps di mount gitu. Kita ngapain? Kita dapetin data dari local storage, yaitu sebentar, kita bikin data dulu di sini. Data kita bikin kayak tadi, user name, kayak begitu aja, dalam bentuk string kosong. Oke, terus ketika mounted, kita bakal ngisi this username diisi dengan local storage get item name, kayak begitu aja. Atau kalau kalian mau lebih pasti bisa pakai token atau apapun, sama aja sih sebenarnya, intinya nge-get item dari local storage aja. Nah, jadi kita ngasih nilai username ini ngambil dari get item name. Oke, coba save, kita lihat benar nggak ambil dari name. Aku mau munculin di sini user name, save, muncul. Berarti udah berhasil nih ketika mounted ngeisi username dengan local storage. Nah, sekarang tinggal kita bikin rule-nya aja. Jika username ini enggak kosong, enggak null, enggak string kosong, maka dia boleh sebentar, enggak kosong artinya udah login. Dia boleh akses halaman home view ini. Tapi kalau ternyata username-nya ini string kosong atau null, maka dia nggak boleh ngakses home view. Caranya gimana? Ya udah, langsung aja di mounted ini kita melakukan pengecekan. If this username sama dengan kosong, maka kita buang, kita redirect, yaitu menggunakan router push. Kemana kita push? Yang tadi, name, titik 2, login. Nah, tinggal rapiin ke sini. Save. Sekarang kita lihat ada yang salah apa enggak. Kita belum import router. Jadi kita perlu import dulu. Import router. Dah selesai. Save. Nah, sekarang refresh. Nggak ketendang, nggak ke redirect. Kenapa? Karena kita statusnya lagi login. Nah,
Sekarang gimana caranya supaya kita logout? Ya udah, dihapus aja ini. Di application kita, klik kanan, delete semua yang udah kita simpan tadi. Nah, udah ke-delete semua, sekarang kita refresh. Sebentar. Apakah ada yang error? Router push, name login mounted. Sebentar teman-teman, ada yang get item. Kalau aku ketik di sini username, apa yang terjadi? Tuh, berarti ini nggak jalan ya. If this username sama dengan null, sama dengan string kosong, sorry. Oh, sorry. Ini aku komenin, aku langsung console log this titik username. Apakah ada hasilnya? Null. Nah, kalau null, jika gini hasilnya true. Oke, bisa. Berarti kita ganti pengandaiannya. Ganti, jangan kayak begini, tapi false. Jika this username ini nggak ada nilainya, tidak gini, atau kita tambah aja lah ya biar aman, or this username sama dengan string kosong. Bisa juga kalian kalau mau lebih protektif lagi, this username sama dengan null, maka kalian lempar ke halaman login. Oke, save. Tuh, lihat halaman login. Kalau aku paksa lagi ke halaman dashboard, aku enter, kita ditendang lagi ke halaman login. Berarti rule kita ini udah berhasil. Nah, sekarang kita coba login. Manager, jangan ganti lah ya, jangan manager terus, tapi coba cashier atau chef yang ngetiknya lebih mana sih, lebih cepat. Chef email.com 123. Nah, kalian lihat di sini sebentar, kita berhasil ke halaman home. Kalau aku paksa ke halaman login masih bisa. Kenapa? Karena kita belum bikin nih di login ini sama kayak home. Tapi sebelum kita bikin rule di halaman login, kita periksa dulu yang tadi, kayaknya ada yang error. Nih, hi chef udah, chef udah. Oke, nggak ada yang error teman-teman. Berarti ini udah benar, application juga ada. Di sini local storage-nya, name, email, token, dan role ID. Udah benar. Ini juga udah muncul hi chef. Berarti satu-satunya yang belum adalah aku masih bisa ngakses halaman login, padahal nggak boleh. Oke, berarti kita harus implementasiin yang ini semua. Kita dengan mudahnya bisa copy paste aja ke dalam file login view. Nah, setelah methods ini kita bisa paste. Kalian jangan sampai salah paste ya. Jangan sampai mounted ada di dalam methods atau di dalam data dan lain-lain. Soalnya mereka punya satu blok masing-masing. Oke, mounted kita isi kayak paste yang kita paste copy tadi, kita paste ke sini. Aku periksa dulu sebentar. Name pindah ke home kayak gitu. Jadi jika username ini kita balik ada, jika username ini ada, karena kan statusnya udah login ya, rule-nya tadi kalau orang udah login nggak boleh akses halaman login, harusnya di home, kita tendang ke home. Yaudah, rule-nya berarti jika username ini ada, atau username bukan atau, sekarang kita ganti jadi done. Kayak begini. Dan atau ya, sebentar. Atau tidak sama dengan, atau tidak sama, oh tetap kok, or this username tidak sama dengan string kosong, atau artinya ada nilai, atau this username tidak null, maka ditendang ke home. Oke, save, dan coba. Aku bakal pindah ke halaman login. Enter, dan nggak bisa ditendang lagi ke halaman home. Nah, berarti ini udah bekerja dengan baik dan benar. Oke, nice. Kayak begitu, teman-teman. Jadi, silakan kalian bikin sesuai apa yang aku bikin. Bikin rule, istilahnya kayak middleware lah ya. Memproteksi halaman-halaman yang boleh diakses dan nggak boleh diakses sama orang yang udah login atau belum login. Yang terakhir di video kali ini kita bakal bikin fitur logout, yang mana kalau diklik bakal ngakses API logout kayak yang ada di backend kita ini, dan ngakses root endpoint logout. Oke,
Untuk endpoint logout kita wajib banget bawa token. Kalau kalian lihat di sini ada middleware of Sanctum yang artinya orang yang mau ngakses endpoint logout harus login dulu. Kalau nggak login nggak bisa. Nah dengan begitu kita harus bawa token ketika mengakses API logout ini. Oke, langsung aja buka front end kita. Terus di sini kita ganti logout ini, kita tambah add click sama dengan logout gitu aja. Nah, terus di bagian ini atas setelah data kita tambahin aja methods. Namanya adalah logout. Nah, kayak begitu. Jadi karena ini mau menggunakan Axios lagi untuk akses endpoint logout, jadi kita perlu import Axios-nya dulu. From Axios. Dah kayak begitu. Nah, untuk Axios kita copy paste aja dari yang udah kita bikin tadi. Mana dia? Ini dia. Kita copy aja semua mulai dari Axios sampai bawah sini. Sampai selesai cache ini. Oke, kita copy dan kita paste. Di mana ya? Kita paste di... Sebentar, ini home view bukan di app. Nah, kita paste di dalam method atau function logout ini. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal ganti. Kalau dilihat-lihat di backend kita, endpoint logout metodenya get. Berarti post ini kita ganti jadi get dulu. Terus, kayak yang aku bilang tadi, kita perlu ngasih tahu kalau kita udah login. Jadi, cara ngasih taunya adalah dengan membawa token. Caranya gimana? Caranya, di sini payload kita ganti jadi... coba ya. Kita lihat di sini... mana dia? Coba aja di Google ya, karena aku lupa ingat. Bikin aja Axios with header authorization. Nah, klik aja, kita cari tahu ya gimana caranya. Nah, ini dia, headers. Berarti di sini tinggal kita copy paste aja mulai dari headers ini sampai sini. Sampai close tag ini. Copy dan kita paste di dalam sini. Udah selesai. Tinggal kita ganti authorization bearer. Nah, ini kita ganti jadi sebentar, ini double kah? Enggak. Kita rapiin sedikit kayak begini dan ini kayak begini. Nah, kita ganti token str ini jadi local storage titik get item token. Nah, ini ya. Jadi kita ngakses endpoint logout. Ini ganti ya dari login jadi logout sesuai apa yang ada di backend ini. Terus kita bawa authorization, tokennya berupa bearer dan lain-lain. Nah, aku pengen setelah berhasil logout kita harus ngapus local storage kita. Caranya gampang banget, rename aja set item jadi remove item. Nah, selanjutnya isi dari atau value dari key ini dihapusin aja. Nah, dihapusin aja kayak gini. Jadi artinya kita nge-remove item email, name, role ID, dan token dari local storage kita. Nah, sekarang jika berhasil logout, kita bakal push ke login. Nah, udah gitu aja. Nah, satu lagi kita harus import router. Udah selesai kayak gitu. Save dan kita coba refresh. Kita lihat local storage kita. Application bagian ini local storage masih ada role ID, email, name, token. Nah, kalau aku logout, nah kalian lihat berhasil pindah ke halaman login dan local storage kita udah dihapus sesuai apa yang aku hapus tadi. Sekarang kalau aku coba maksa ngakses halaman home atau dashboard atau index, maka di redirect ke halaman login karena aku belum login. Nah, gitu aja teman-teman cara kerjanya. Jadi logout, kita ngakses API logout, hapus local storage. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Video kali ini cukup panjang karena aku berusaha sekuat tenaga ngejelasin atau mencapai target
dengan cara yang paling pemula. Jadi semoga kalian ngerti dengan cara ini. Kayak yang aku udah bahas di awal-awal, mungkin kalian bakal nemuin cara-cara lain di channel YouTube orang lain. Karena ya emang begitu, emang banyak jalan menuju Roma. Jadi kayak balik lagi kayak yang aku bilang tadi, aku berusaha sebaik mungkin bikin tutorialnya dengan cara yang pemula kayak gitu. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil install Project Vue.js, terus bikin fitur login, ngakses API, dan lain-lain. Middleware page juga kita udah bikin ya. Jadi kayak begitu aja. Udah lah ya. Jadi kayak biasa deh, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.